Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat serta rahmatnya kita bisa menghirup udara dengan bebas pada hari ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ut serta tabi'innya, dan hingga sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil jaza. Amin. Tolabul ilmi atau menuntut ilmu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seluruh umat muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mengapa? Karena kita sudah diwajibkan untuk menuntut ilmu sejak kita keluar dari dalam kandungan, sejak kita dilahirkan ke dunia hingga nanti kita ke liang lahat atau hingga kita meninggal. Memangnya apa esensi dari ilmu itu? Mengapa menuntut ilmu itu sangat penting? Dan bagaimana adab-adab saat menuntut ilmu? Mengenai selanjutnya akan dibahas pada penjelasan yang akan kami sampaikan. Abdullah bin Abbas atau yang sering kita kenal Ibnu Abbas merupakan salah satu sahabat Rasulullah. Ibnu Abbas sejak kecil sudah memperlihatkan kecintaannya terhadap ilmu. Beliau selalu menemani Rasulullah. Kemudian beliau menghafalkan perkataan dan perbuatan Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah melihat Ibnu Abbas sedang menyiapkan air wudhu untuknya. Beliau mengajak Ibnu Abbas untuk salat bersamanya. Nah, ketika salat, Ibnu Abbas memilih untuk berdiri di belakang Rasulullah. Kemudian setelah salat, Rasulullah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, mengapa engkau tidak berdiri di sampingku ketika salat?" Ibnu Abbas kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, engkau sangat tinggi kedudukannya dalam pandanganku dan sangat mulia untukku untuk berdiri di sampingmu." Rasulullah pun tersenyum dan membacakan doa untuk Ibnu Abbas. Doa tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia agama dan ajarkanlah ia ilmu tafsir. Sikap yang ditunjukkan Ibnu Abbas pada kisah tersebut dengan memuliakan Rasulullah sebagai gurunya merupakan sikap rendah hati ketika menuntut ilmu. Dalam salah satu hadis, Ibnu Abbas juga berkata, ketika aku menuntut ilmu, ketika aku belajar, aku rendahkan diriku serendah-rendahnya. Aku rendahkan ego, nafsu, kemudian gengsinya. Lalu Allah berikan kemuliaan kepadaku. Sikap rendah hati ketika menuntut ilmu ini sangat penting karena keutamaan menuntut ilmu yang Allah janjikan, yaitu ditinggikan derajatnya, sangat bergantung pada kerendahan hati kita ketika menuntut ilmu. Salah satu hadis menjelaskan, sesungguhnya ketika semakin seorang hamba itu merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka semakin tinggi pula derajatnya di hadapan Allah. Nah, sikap rendah hati ini dapat kita tunjukkan dengan cara memuliakan guru kita sebagai orang yang menyampaikan ilmu. Kemudian bersyukur kepada Allah atas ilmu yang telah diberikan. Orang yang rendah hati ketika menuntut ilmu juga tidak akan malu untuk mengambil ilmu dari orang yang lebih muda darinya atau lebih tua darinya, bahkan dari orang yang kedudukannya lebih rendah darinya. Salah satu ahli hikmah juga menyebutkan bahwa ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang dimana kita mendapatkannya dengan sikap merendahkan diri kepada Allah. Barakallahu fikum.
Menurut hadis berikut ini, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Yang dimana hadis tersebut menegaskan bahwa setiap umat muslim dianjurkan dan diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ilmu itu merupakan suatu kunci kebaikan serta sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan. Ilmu juga dapat menghantarkan seseorang menuju kebajikan dan ketakwaan, sehingga seseorang dapat memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala serta kebahagiaan yang abadi. Pada hadis kedua ini, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannati. Hadis riwayat Muslim yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Nah, jika dikaitkan dengan hadis yang sebelumnya, ketika seseorang menuntut ilmu, maka pada hadis ini dijelaskan atau ditegaskan bahwa Allah akan mudahkan jalan bagi seseorang ini untuk menuju surga. Selain itu, orang yang pergi untuk menuntut ilmu juga maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalil Al-Quran, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Pada hadis sebelumnya, telah dijabarkan bahwa dengan ilmu itu dapat mengangkat derajat seseorang, seperti halnya pada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, di mana Allah akan menerangkan bahwa betapa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Nah, isyarat ini menunjukkan bahwa ilmulah yang dapat menjadikan manusia itu bisa menjadi lebih mulia. Dalam menuntut ilmu, ada beberapa adab yang harus kita terapkan, yang harus kita lakukan, supaya ilmu yang kita dapatkan itu menjadi suatu keberkahan bagi kita. Yang pertama adalah dengan meluruskan niat, karena dari awal kita harus meniatkan bahwa kita menuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim dan juga untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dari awal kita itu niatnya sudah salah. Selanjutnya adalah kita harus berikhtiar, karena dengan ikhtiar kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai ilmu tersebut, dan tentunya ilmu tidak bisa kita dapatkan begitu saja kalau tanpa adanya ikhtiar. Nah, yang ketiga adalah berdoa. Setelah kita berusaha, tentunya kita harus berdoa, karena sesungguhnya kita harus sering-sering meminta kepada Allah yang Maha mengetahui, agar Allah memberikan ilmunya pada kita dan agar kita dimudahkan dalam proses menuntut ilmu. Yang selanjutnya adalah bertawakal. Setelah kita berikhtiar dan setelah kita berdoa, yang bisa kita lakukan adalah tawakal. Kita harus berserah diri kepada Allah, biarkan Allah yang menentukan bagaimana hasilnya gitu. Nah, di proses dalam menuntut ilmu itu, kita harus menjauhkan diri kita dari dosa dan juga harus mentaati segala perintah Allah. Hal itu karena ilmu itu merupakan cahaya Allah, dan Allah tidak akan memberikan ilmu pada orang yang berdosa gitu. Allah tidak akan membiarkan cahayanya itu menyinari orang yang berdosa. Jadi sebaik mungkin kita berusaha membatasi diri kita dari dosa-dosa tersebut. Dan yang selanjutnya adalah husnuzon, karena kita
mungkin akan sekali dua kali menjumpai kesulitan pada saat kita menuntut ilmu, dan kesulitan-kesulitan tersebut mungkin akan membuat kita putus asa, menyerah. Akan tetapi pada saat-saat seperti itu kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah, jangan pernah menyerah, dan yakin bahwa di balik itu semua akan ada hasil yang baik. Nah, dan yang terakhir adalah dengan mengamalkannya. Sesungguhnya ilmu apabila tidak diamalkan, maka itu akan menjadi ilmu yang sia-sia, dan tentunya tidak akan bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Demikianlah berbagai hal mengenai menuntut ilmu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan motivasi kita dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan ikhtiar kita dalam menuntut ilmu. Allah berikan keberkahan ilmu dan Allah tinggikan derajat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.